sebelum menandatangani surat kuasa, saya bertanya permasalahan apa yang terjadi. Itu. Nah, kemudian dia jawab bahwa saya pernah menikah dengan agama Islam, ya, dan saya lihat suratnya ada dengan seorang wanita bernama Marlina. Ayo. Bang, mungkin menanggapi soal pemberitaan yang tentang Abi, Bang. Seperti apa? Yang kemarin ada seorang selebgram yang melaporkan beliau. Ya, kemarin malam saya ditelepon oleh ayahnya Taki Malik, ya. Ditelepon bahwa ayah Taki Malik ini dibuat pembicaraan-pembicaraan di medsos maupun di beberapa stasiun televisi, ya, sehingga bahwa dia merasa pemikirannya pembunuhan karakter, ya. Nah, saya pada malam hari itu tidak terlalu banyak apa permasalahan dan bicara macamnya apa. Nah, tadi pagi dia datang ke saya, ya, menandatangani surat kuasa. Sebelum menandatangani surat kuasa, saya bertanya permasalahan apa yang terjadi. Itu. Nah, kemudian dia jawab bahwa saya pernah menikah dengan agama Islam, ya, dan saya lihat suratnya ada dengan seorang wanita bernama Marlina, ya. Apa permasalahannya, saya tanya, mengatakan bahwa dia hidupnya, si pihak mantannya itu tidak keterbukaan dalam hidup kepada ayahnya Taki Malik, ya. Nah, percekcokan itu akhirnya berdampak daripada akhirnya mengambil keputusan ayahnya Taki Malik pada tanggal 6 September dia di rumahnya sendiri di Depok, ya, langsung berkata bahwa dia menjatuhkan talak 1, yaitu cerai, dan secara lisan. Kemudian dia buatin juga surat pernyataan bahwa dia pisah rumah tangga, ya. Nah, saya bertanya juga mengapa secepat itu dalam rumah tangga yang artinya menikah kemudian sebentar langsung bercerai, ya. Dia bilang tidak lagi ada kecocokan. Kecocokan itu kan tidak ada saling lagi, dia bilang saling menyadari, karena bahwa ayahnya Taki Malik ini selalu dirongrong dalam hidupnya masalah keuangan, ya, materinya itu. Nah, akhirnya dia mengambil sikap dan mengambil keputusan bahwa si mantannya itu diceraikan. Nah, setelah diceraikan, kemudian dia membuat suatu berita-berita yang tidak benar. Berita yang benar itu menghebohkan para seluruh rakyat Indonesia, ya, mengguncang, dan perkataan-perkataannya itu yang menyimpang, artinya menyinggung perasaan orang, padahal hidupnya itu dia normal. Nah, selalu saya tanya, ini ada berita penyimpangan terhadap seksual, terus ada lagi dia bilang ini melalui berita-berita yang tidak benar, ya. Nah, sedangkan mantannya itu adalah masing-masing terlebih dahulu punya keturunan. Taki Malik, ayahnya Taki Malik punya keturunan anak, si mantannya juga punya keturunan anak. Dalam penyimpangan seks yang mana yang harus bisa dilihat dari kacamata hukum, kerugian apa yang terhadap dirinya hidup berumah tangga yang mengakibatkan sehingga berdampak perpisahan ini saling menjelekan terhadap hidupnya. Nah, ya tadi bilang sama saya, dia bilang sangat disayangkan karena bahwa tadinya dia mengangkat derajat
seorang mantan istrinya ingin dibenahi dalam hidupnya, diajak jalan yang benar, ternyata di tengah perjalanannya hidupnya tidak lagi sebagaimana mestinya seorang wanita berumah tangga, ya, selalu menekan, melakukan banyak bicaranya adalah material. Nah, itu kan pribadi dia, ya. Nah, tapi yang saya lihat dari kacamata hukum, dia ini telah berkata-kata kepada publik penyimpang seksual lah, membuat suatu keonaran lah, terus akhirnya membuat suatu pemikiran-pemikiran yang negatif, ya. Saya kuasa hukum ini hanya memberikan nasihat. Kalau terusan seperti ini, akhirnya ada dampak. Pertama, dampak dalam hidup yang tidak benar. Kedua, dampak akibat dari perbuatan ucapan di muka publik, yaitu di ujung ke ranah hukum. Nah, saya berikan nasihat agar ini secepatnya dibicarakan baik-baik supaya tidak lagi berkelanjutan. Masalahnya kalau kita hidup kita benar dan tenang itu kan enak. Kalau seandainya dia mau berdamai dan mau apa, ya kita bersedia untuk melakukan mediasi untuk membuat perdamaian, ya. Nikah siri Ini nikah siri tidak ada cirinya. Yang jelas dia nikah secara adat, ya. Banyak orang berkata bahwa ini nikah siri, padahal di sini nggak ada artinya, nggak ada sirinya. Cuman yang ada cuman nikah secara adat, nikah agama. Itu yang saya lihat suratnya ada. Dia juga membuat pernyataan juga, pisah rumah tangga juga ada. Istri ke berapa berarti, Bang? Saya nggak sampai ke sana nanyanya istri berapa, terus kemudian asal usul pribadi dia bagaimana. Cuman hanya saya nanyakan mengapa sampai terjadi ini di muka publik, nimbul masalah-masalah pembicaraan yang tidak bagus. Cerainya kapan, Bang? Cerainya itu tanggal 6 September, ya. Diucapkan secara lisan. Kemudian dia buat juga surat pernyataannya, dan dia akan layangkan surat itu kepada mantan istrinya. Itu yang saya tahu, seperti itu. Berapa lama berarti sudah menjalin keluarga sama istri? Ya, dia nikah ini bulan Juli, ya. Bulan Juli, kemudian dia berakhir kemarin September, tanggal 6 September. Nah, 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan, ya. Tapi seharusnya nggak secepat ini, ya, karena kita tidak tahu juga hidup itu siapa yang nggak terbuka, apa yang tidak jujur, ada juga yang menyembunyikan sesuatu, sehingga bahwa ini percecokan akhirnya sehingga bahwa si pihak Marinah ini, ya, langsung mengorbitkan, melayangkan suara kata-kata melalui medsos seperti itu, ya. Itu yang saya lihat seperti itu. Ya, saya sebagai kuasa hukum ini hanya bisa memberikan pendapat, ya. Kalau masih bisa diperbaiki, kenapa tidak, gitu, seperti itu. Tapi mereka tidak mau. Komunikasi antara mereka berdua seperti apa? Gimana? Komunikasinya antara mereka berdua itu seperti apa sekarang? Saat ini dia udah nggak ada komunikasi lagi, udah tidak ada lagi, dia diblok langsung, nggak ada. Ya, ini tadi ayahnya datang ke saya ini, nemuin saya ini, dia cerita semuanya sama saya. Tapi itu kan tentang hidup pribadinya, yang saya tidak bisa mengatakan di dunia publik ini. Karena kalau kita mau bukan semua di publik ini, berarti kan membuka aib orang. Itu nggak boleh, ya. Apalagi kata-katanya penyimpangan seksual, terus kemudian oral seks, itu kita anggap itu pribadi. Kita lihat hanya beritanya saja yang saya tanggapi. Kenapa bisa berbuat begitu? Kan dilihat begini, kalau orang rumah tangga ini dia punya keturunan anak, terus ayah yang takim lagi dia punya keturunan anak. Kalau secara logika penyimpangan yang mana yang bisa dilakukan? Kan gitu kan? Kan dilihatnya seperti itu. Tapi di dalam hidupnya mereka berdua, kita nggak ngerti juga apa maksud dan tujuannya.
dengan adanya berita ini kita nggak tahu maksud apa gitu loh terhadap Tapi ayah Taki Malik. ayahnya Taki Malik membantah nggak itu yang soal lagi menstruasi tapi diminta hubungan intim kayak gitu? Ya dengan jelas dan tegas ya, dia tidak menerima dengan apa yang telah disiarkan dan diberitahukan. Dia dengan jelas dan dia akan memikirkan untuk kedepannya ya, akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh si pihak mantan itu. Apa langkah apa bang? Ya mungkin membuat laporan polisi, mungkin juga dia melalui gugat melalui pengadilan, kita belum tahu. Saya sebagai penasihat hukum tinggal ngikutin aja bagaimana keinginan dia, tapi saya hanya membatasi ya dalam undang-undang ini bisa dan tidak. Kemudian saya berikan juga nasihat-nasihat agar ini tidak sejauh apa yang dipikirkan orang lagi mabok, lagi kena emosi kan. Saya harus redam itu juga karena kita ini pengacara ini hanya sebatas untuk mengawasi, memberikan penasehat dan memberikan suatu pendapat yang mana pendapat itu dianggap secara logika benar ya. Tapi udah ada Bang tadi ayahnya Taki bilang mau ini ambil langkah hukum laporin. laporan Siapa mau polisi dilaporin udah bang? ada. Ya begini, ini kan mereka sedang ngerunding ya, ingin melaporkan tuh siapa dan siapanya. Saya kan nggak jelas juga dan saya juga mau nanya yang mau dilaporkan tuh siapa dan apa perbuatannya, kan seperti itu. Kalau itu udah jelas semua karena ucapannya dampak terhadap dirinya dia merasa dirugikan, tentu kita mengambil sikap langkah-langkah itu. Tapi ini kan belum jelas. Nah, kita mau laporkan dia itu kepada siapa dan siapa namanya, di mana alamatnya mesti jelas. Jangan kita hanya melaporkan tidak tahu alamatnya, tidak tahu orangnya. Nah, buat apa kita laporkan? Kan sia-sia saja. Makanya tadi saya bilang kalau ingin membuat laporan itu mesti jelas nama dan alamatnya supaya ini jelas juga apa konteksnya terhadap laporan itu, kenapa kita laporkan, sehubungan dengan apa ya. Kalau misalnya merasa dirugikan, siapapun boleh saja melaporkan, nggak ada masalah, tergantung nanti bagaimana polisi menyingkapi dalam permasalahan yang dihadapi sama si ayah Taki Malik itu sama yang dilaporkan seperti itu. Bang, kalau Artinya lagi mengumpulkan data ya, Bang? itu, Mbak, dalam seperti apa sih Bang dalam artian Gimana? yang dia kan pura-pura minta materi gitu Bang. Nah, Nah itu dalam artian spesifiknya seperti apa Bang? Apa dia minta di rumah atau mobil atau seperti apa sih? ya saya nggak bisa mengungkap dia minta apa ya. Tentunya yang jelas si mantannya ini selalu meminta terus-terusan kepada si ayahnya Taki Malik. Artinya hidup itu selalu lah aslinya mendesak agar dia permintaannya dia itu diberikan apa sesuai dengan ucapannya dia. Tapi dengan kondisi sekarang ini kan tahu sendiri kan, kondisi ini kan susah semua ini. Keinginannya diminta, kalau dia pemberinya tidak ada kemampuan, apa yang diberikan? Nah itu tidak kesadarannya sehingga bahwa ini berkepanjangan. Pemicunya adalah soal ekonomi ya, masalah ekonomi ini akhirnya dia pecah, berantakan itu rumah tangga. Malah latar belakang